Pekan ini IHSG luar biasa lah ya. Kemarin sempat minus sampai 10%. Ya, meskipun tutupannya di penutupan sesi kemarin itu sisa 1% minusnya. Hari ini pun volatilitas IHSG masih berasa meskipun ya sudah nggak pada ARB lagi, bahkan tutup menguat dibandingkan penutupan sebelumnya. Dan sekarang muncul list beberapa saham yang mau buyback nih ceritanya ya. Sebenarnya mulai dari kemarin, tapi kemarin sore beritanya ini muncul. Ada beberapa saham yang mau buyback. Di antaranya ada Harum, Astra, ASII, UNTR, ERA, BBCA, Raja gitu. Pertanyaannya adalah, kita nih retail nafas pendek udah saatnya ikutan beli gitu ya, udah saatnya beli sekarang ini atau enggak nih. Jadi kita akan bahas, tonton sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini menguat 1,2%, tutup di 8329,61. Volatile lah ya hari ini IHSG, buka di 8308,72, sempat naik sempat naik sampai ke 8408,3, terus sempat turun juga sampai ke 8329,6, tutupan 8329,61. Meskipun high low tapi membentuk candle atau candlenya jadi candle kecil, body kecil dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih gede daripada body candlenya, dan masih di bawah 9.000 jelas sih, di bawah 9.000. High low udah bertahan di atas 8.000, membal. Kondisi hari ini sih memang ada peluang IHSG lanjut menguat di pekan depan, apalagi kalau kita lihat momentum indikatornya di sini keluar naik ke atas 30 CRSI-nya, artinya ada sinyal oversold yang ya berarti ada peluang IHSG-nya membal. Pertanyaannya kemana nih membalnya ya? Kalau IHSG membal, ada kemungkinan ini nyamperin area gap 8596, 8873, dan yang perlu dihati-hati ketika IHSG udah nyampe area gap ini nih. Hati-hati jangan sampai FOMO-nya keluar ketika udah nyampe 8800-an. Karena kalau ternyata muncul sinyal bearish reversal di area gap ini, ya TB-TB dulu nggak masalah lah ya, nggak apa-apa gitulah. Karena pekan depan hari Senin itu udah masuk bulan Februari. Di bulan Februari juga nggak full satu bulan itu full hari marketnya ya, ada beberapa libur dan ada long weekend. Kemudian di bulan Maretnya itu juga nyambung ke nantinya ada libur lebaran, jadi tetap hati-hati. Emang masih agak jauh sih ke libur lebarannya, tetap hati-hati ketika udah nyampe ke 8800-an ya. Itulah kira-kira. Dan sepertinya sih ya, emiten-emiten pengen nunjukin yang buyback ini nih, maksud saya pengen nunjukin ini gue nggak apa-apa loh, ini gue berani buyback, nunjukin ke investor kalau sebenarnya secara perusahaannya sih nggak apa-apa, fundamental perusahaannya nggak apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Nggak cuman beberapa saham yang tadi saya sebut aja sih sebenarnya yang buyback ya, ada JRPT, ada yang tadi nggak disebut, ada AMAG, asuransi MAG, kemudian ada Amor. Cuman saya bahas yang ya beberapa aja lah. Periode buybacknya juga ada di sini, nominal atau anggaran buybacknya juga ada. Kalian bisa baca sendiri lebih lanjut karena saya nggak mau bahas di sininya. Yang mau saya bahas adalah dari sisi teknikalnya supaya nanti bisa lebih bisa antisipasi lah intinya ya, buat retail yang budiman. Buat retail nafas pendek. Pertama Harum, kita bahas dulu lah Harum. Hari ini melemah sih Harum ya. Melemah 1,4%, tutup di 1055. Ya ini sih sebenarnya kalau kita lihat strukturnya, begitu Harum turun ke bawah 1150, ada peluang terkoreksi di dalam dan udah ya sampai di harga terendah yang terbentuk di bulan November, kemudian membal tuh
Saya pikir waktu membal ini si Harum bisa tutup di atas 13.05 minimal lah. Lebih bagus sih naik tutup di atas 13.75 biar ada break structure dan lanjut uptrend. Tapi ternyata enggak. Dan turun lagi ada rejection, masih direspon jadi resisten ini 1300-an. Ngetes area 955 dan sementara sampai sekarang masih bertahan di atas 1000. Jadi bisa dianggap ini Harum sideways, range-nya 955 sampai 1300-an. Posisi harga sekarang lagi di dekat area, bisa dibilang ini area support. Dengan risiko kalau misalnya beli di sekitar harga sekarang atau misal pengen beli ngantri 1000 gitu ya. Ya resikonya kalau tutup setidaknya tutup di bawah 970 atau breakdown lagi ke bawah 955. Paling kayak gitu sih Harum. Ya, syukur-syukur dalam waktu dekat ke depan ini di intraday-nya kelihatan lebih enak lagi mestinya kalau udah naik ke atas 11.25. Mudah-mudahan sih ya. Begitulah. Dan berikutnya ada Astra. Nah, si Astra sebenarnya kemarin itu waktu market lagi mode panik ya, ini nyamperin area beli. Tuh, nah, ya 5575 itu adalah low valid, jadi selama nggak di breakdown, nggak tutup di bawah 5575, Astra masih strukturnya masih nggak berubah, masih uptrend lah, masih naik. Kecuali tutup turun di bawah 5575 ya udah uptrendnya kelar itu. Dan kemarin jemput area beli di 5800 kemudian membal. Nah pertanyaannya buat yang belum punya barang, apakah sekarang saat yang tepat untuk beli? Kalau lihat strukturnya, lihat trennya, ya masih strukturnya masih uptrend eksternal ya, dan masih ada peluang untuk ke 6800 lagi ya. Beli sih boleh-boleh aja dan bisa dibeli selama nggak suspend. Nggak, maksud saya beli boleh-boleh aja tapi stop lossnya jadi jauh. Buat saya pribadi, saya akan lebih srek lebih senang dapat barangnya di sekitar 5800-an. Paling nggak 5850 oke lah. Karena stop lossnya mau nggak mau kalau turun dan tutup di bawah 5575. Dan targetnya nggak bisa incar target, bukan nggak bisa sih, tapi sementara sekarang ini saya nggak mau incar target yang terlalu tinggi. Paling incarnya 6800, 6700 sekian, 6800 sampai 6900, kecuali dia udah naik ke atas 6900. Karena kenapa? Waktu dari highest Januari sampai sekarang ini kan sudah ada zigzag lower high lower low ya, meskipun nggak merusak struktur yang eksternalnya, tapi ini udah ada downtrend minor kan. Begitu naik ke atas 6900 ya berarti downtrend minornya selesai, peluang untuk lanjut ke atas bahkan nge-breakout 7475 jadi makin gede. Itu sih poinnya. Jadi skenario-nya kalau misalnya minat banget ke Astra ya coba incer-incer area bawah dulu, atau setidaknya sinyal rebound-nya dapat di intraday. Sebenarnya kemarin ada bisa dianggap double bottom ini. Berarti level 5700 bisa dijadiin stop loss. Tapi ya belinya kalau di sekarang lumayan juga stop loss-nya. Area belinya siapa tahu masih dikasih di bawah 6200 ya. Itulah kira-kira. Kemudian yang ketiga ada apa nih? UNTR. Nah, UNTR yang kemarin ketiban apes ini juga ya. UNTR membal sebenarnya buybacknya UNTR dulu apa Astra dulu ya? Astra duluan sih sebenarnya. UNTR membal sebenarnya ini ceritanya. Dan push dulu. Membalnya dari area yang menarik juga, area yang memang dirasa wajar kalau ini direspon jadi support ya, 24.000, 23.000-an itu membal dan ada peluang dia nutup gap ini nih 27.200-an, 27.000-an ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Tapi lebih menarik lagi kalau dia berhasil naik ke atas 27.975 sebenarnya. Menurut pribadi saya kayak gitu. Kenapa? Karena ya dari highest Januari sampai sekarang sudah ada zigzag lower high lower low, berarti secara definitif ya ada downtrend kebentuk, downtrend minor lah ya. Begitu naik ke atas 27975 downtrend minornya selesai dan ya peluang untuk lanjut naik lagi nutup gap yang atas ini atau bahkan nge-breakout 32.000 jadi lebih gede lagi.
Itu. Jadi kalau sekarang misalnya ada naik-naiknya, hati-hati di sekitar 27 ribuan di situ dulu. Misal minat banget pengen beli UNTR, nggak ada salahnya tunggu di 25.000 atau sedikit di bawahnya ya. Tapi mau nggak mau stop lossnya di bawah 22.600 sedikit gitulah, kasih toleransi. Itu agak lumayan sih stop lossnya. Itu ya. Next, ERA nih. Nah, si ERA kemarin itu waktu dia turun sampai ke 350, kalau di zoom out ternyata dia jemput area beli tuh ya. 356 tuh area beli tuh, order block fresh, high probability direspon jadi support dan membal, beneran membal ya. Buat yang kemarin beli sih happy cuan. Buat yang belum punya barang, pertanyaannya beli sekarang oke atau enggak. Opini pribadi saya kalau sekarang, karena ini adalah area yang sebelumnya jadi support dan kemudian di breakdown ya, hari ini direspon jadi resisten, maka saya akan tetap nunggu di bawah dulu. Siapa tahu setidaknya ngetes 370-an atau ngetes area gap 360-an ini lagi gitu ya. Setidaknya ngetes itu dulu, terus kasih sinyal-sinyal bullish reversal lagi yang lebih oke gitu, baru beli. Itulah kira-kira ya. Atau sekalian aja eranya naik tuh ke atas 436 atau syukur-syukur bisa main ke 450-an lagi gitu, main-mainnya situ. Jadi ya downtrend yang kebentuk, downtrend minornya yang kebentuk. Bahkan kalau misalnya kita cuman perspektifnya kita persempit aja dari bulan Mei sampai sekarang ya, ketika udah naik tutup di atas 452, sorry ya, naik tutup di atas 452. Nah, udahan lah ini uptrendnya. Peluang untuk ke atas 500 lagi jadi lebih gede, kurang lebih kayak gitu ya. Berikutnya ada BBCA. BBCA nih, yang juga ada buyback dan hari ini menguat 2,8%, tutup di 7.400. Oke, waktu live kemarin kali ya, live pagi kemarin atau 2 hari yang lalu saya lupa, pernah spill BCA enak antri di berapa? 6600 nya disamperin, bahkan lebih bawah sih. Lowestnya kemarin itu atau di pekan ini lowestnya ada di 6375 malah, dan membal. Area ini perlu diwaspadai ya, area sekarang ini perlu diwaspadai karena gap ini udah ditutup 7,5 tuh, udah ditutup dan masih direspon jadi resisten. Baru kalau udah dia naik ke atas 7675 lagi ada peluang naik lebih tinggi, tapi juga masih ada area-area yang sangat memungkinkan untuk direspon jadi resisten, mulai dari 7900-an, 8300-an gitu ya si BCA-nya. Jadi misal kemarin ada yang punya barang atau sempat ada yang beli atau tadi pagi beli, tinggal amankan pakai trailing stop, misal belinya cuma buat trading. Karena kalau sampai breakdown lagi ke bawah, balik arah lagi, ngepot lagi nih ke bawah lagi, karena memang dengan kemarin dengan 2 hari lalu BCA itu tutup di bawah 7025, maka low value di breakdown, lanjut downtrend karena ada break structure dan ada peluang untuk ke 6000 bulat atau bahkan lebih bawah jika ternyata 7000-nya ini nanti di breakdown. Sementara ya sampai pekan ini sampai sesi perdagangan di pekan ini tutup di akhir Januari ini nih, menunjukkan ada perlawanan setelah nyampe 7000, bahkan sempat nyampe ke bawah 6400 kan tadi ya. Jadi mudah-mudahan nggak ke bawah 7000 lagi lah ini si BCA. Kalau ke bawah 7000 lagi hati-hati, itulah ya. Dan berikutnya Raja saya rasa banyak yang punya juga ini Raja. Hari ini akhir-akhir lo memang candlenya tapi melemah 2,5%. Dan ya kalau kita lihat strukturnya sih low valid masih di bawah, tapi sementara ini ya selama dia nggak turun tutup di bawah 3750 masih aman-aman aja disimpan buat yang mungkin udah punya barang atau ya udah punya barang dan masih mau simpen, maksud saya. Buat yang pengen beli 4100 minimal
ya, karena itu level pre-entry. Ya, sebenarnya area sekarang ini area beli karena level pre-entry di 4470, 4480, 4100 itu, 4090 itu level entry. 4470, 4480 itu level pre-entry, 4090 itu level entry. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 3750 gitu paling ya. Cuman targetnya saya nggak berani ambil target yang terlalu tinggi dulu. Paling ya incer area gap ini dulu gitu. Atau di atasnya lagi ya target TP1 yang ada di 6100 ya. Sekarang kita geser ke stock ideas kemarin. Ada 3. Pertama Bank Rakyat. Kemarin itu strateginya ngantri di 3360, 3350 boleh, 33 sih. Sorry, 3650, 3660, 3670 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3360 buat yang belum punya barang aja. Dan hari ini menguat tutup di 3810, belum dapat barang sih buat yang baru antri tadi pagi misalnya. Tapi buat yang masih minat, masih bisa diantriin kalau masih minat tuh ya. Kemudian yang berikutnya ada pool. Ini juga strategi yang ada di dalam list rekomendasi, ngantri di 450 belum dapat barang. Hari ini tutupnya menguat tipis doang 0,8% di 492. Masih mau ngantri di 450 juga nggak apa-apa. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 416 sebenarnya, tapi kalau mau langsung pasang di 396 atau 394 bolehlah ya. Apalagi tutup di 396 atau lebih bawah, ada peluang terkoreksi lebih dalam berarti. Berikutnya pipa. Nah ini si pipa juga antrian di 210 belum dapet. Tapi kalau misalnya kemarin itu ada yang ngantrinya di harga penutupan hari kemarin, yaitu di 218 dapet. Intinya sih buat yang belum punya barang dan masih pengen ngantri di 210, monggo aja, nggak apa-apa. Buat yang udah punya barang, hold dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 194, aman-aman aja ya. Semoga lancar setidaknya ke 246. Kemudian berikutnya kita geser ke saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini yang di request cuma satu, yaitu Humi. Oke, si Humi ini menarik. Ini sih udah dan ya targetnya 300 sekian, 320-an udah dan. Si Humi kalau kita lihat strukturnya, dia memang masih uptrend, masih naik strukturnya juga. Selama dia nggak ke bawah 185, maka masih ada peluang untuk membal lagi, rebound gitu ya. Area yang menarik untuk dijadiin area beli ya 200-an kecil. Kemudian kalau misalnya beli di 200-an kecil atau bahkan udah punya barang, mungkin level yang diwaspadai ya 185. Breakdown 185, hati-hati karena ada peluang terkoreksi lebih dalam dulu gitu ya. Entah itu ke 160, 140. Intinya sih ada peluang terkoreksi lebih dalam. Mudah-mudahan ini sih membal. Dan kalau membal, hati-hati dulu di sini nih. 280-an, hati-hati dulu situ ya, nggak ada salahnya TP-TP dulu mungkin tas bagian atau seberapa. Di atasnya dikit juga ada gap 310, 322 yang belum ditutup, belum dites 300-an tuh. Jadi misal naik nyampe ke area 300-an juga hati-hati. Intinya minimal pasang trailing stop ketika udah punya barang dan besok atau dalam waktu dekat ke depan Bumi naik. Dan hati-hati juga ketika turun ke bawah 185. Nggak ada salahnya juga pasang stop loss di 184 misalnya. Tinggal diatur sesuai dengan risk profile-nya masing-masing. Cocok nggak strateginya gitu ya. Kemudian kita geser ke saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk pekan depan hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Ada 3 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada KLBF. Setelah kemarin sempat turun ke bawah 1050, tapi ternyata tutupannya di 1085 ya. 85 kan? Ya benar. Dan hari ini naik menguat 5,5% dibandingkan penutupan kemarin, tutup di 1145. Tiga candle yang kebentuk terakhir ini jadi pola bullish reversal yang oke sebenarnya. Ya. Selain itu ini udah ada setup dan strukturnya udah nggak downtrend, minimal kalau kita lihat dari Juni atau Juli sampai sekarang ya, dengan dia naik tutup di atas 12.15 itu downtrendnya selesai. Apalagi 10.50 kemarin tuh di sweep doang, turun shadow doang turun ke bawah 1050,
terus naik tutup di atas 1050 gitu ya. Jadi buat yang minat beli KLBF dan belum punya barang, boleh ngantri 11.20 dan 10.85 boleh. Mau ngantri di dua level itu nggak masalah, salah satu juga boleh. 10.20 sorry kok 10 sih, 11.20 boleh. Atau langsung dibeli di 11.45 harga penutupan hari ini juga sebenarnya nggak ada masalah juga, asal sanggup terima resikonya. Karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 10.45 gitu ya. Dan target TP1 ada di 12.75, 12.80. Mudah-mudahan disamperin dan lanjut ke target TP1 dengan lancar. Next ada sofa. Nah, sofa nih kali ini agak hati-hati ya, atur size, atur money management dan seterusnya. Si sofa memang lagi uptrend, kemudian dia turun, nyamperin hari ini ya, sempat turun sampai ke 360 kan. Kemudian di awal Januari itu sempat ada setup dominant break lah ya. Dan sempat juga nyamperin target TP2, kemudian ada rejection, lanjut turun. Per hari ini, kok per hari ini sih, sampai hari ini nyamperin level pre-entry tadi di 370. Jadi karena ada setup dan strukturnya masih naik, trennya masih uptrend. Buat yang minat beli sofa, buat yang minat dan belum punya barang aja, ngantri 370 boleh, stop loss di bawah 332 ya. Dan targetnya, target TP1 dulu aja nggak apa-apa, di 456, 454, 456. Dan yang ketiga ada Zata nih. Zata hari ini menguat 32%, tutup di 107. Oke, kali ini memang harus atur money manajemennya. Kenapa? Karena range setup yang kebentuk di sini lebar sekali dan strateginya adalah ngantri di 90 dan 81. Ngantri di 90 dan 81 ini stop lossnya juga masih cukup lebar buat saya untuk angka prosentasenya. Jadi atur size-nya, atur money manajemennya supaya kalau misalnya apes hilang barang kena stop loss, nggak nyesek hilang duitnya gitu ya. Strateginya buat yang minat beli Zata ngantri 90 aja. Belum tentu juga hari Senin dapat barang, tapi nggak ada salahnya dicoba ngantri 90. Kayaknya sih nggak dapat ya. Ngantri aja 90 nggak apa-apa. Mau 90 dan 81 nggak apa-apa. Sebenarnya sih area belinya mulai dari 100. Mau ngantri di 3 level, 100, 90 dan 81. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 73, tapi ya itu boleh asal sanggup terima resikonya. Atau ngantri di salah 3 atau salah 2 level yang tadi disebut. Target TP1 ada di 128. Next. Oh udah 3. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk hari Senin 2 Februari 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.